cita-citanya sekarang ini mulia nih, mau berangkat naik haji ya, dengan bersepeda. Ya mungkin nyampainya tahun depan lah ya. Insya Allah tahun depan. Cuma yang pemirsa Pantau Lampung, kali ini kita bertemu dengan Mas Aris. Jangan lihat tampangnya ya, gondrong, tapi cita-citanya sekarang ini mulia nih, mau berangkat naik haji ya, dengan bersepeda. Ya mungkin nyampainya tahun depan lah ya. Insya Allah tahun depan. Cuma yang saya mau tanya, apa yang mendasari kok Mas Aris tiba-tiba punya niatan? Karena di Lampung belum ada contohnya ya kan? Nah, pertama. Belum ada contohnya ya? Apa kira-kira? Ya, yang pertama sih menyempurnakan rukun Islam itu sendiri gitu ya. Yang kedua emang jadwal untuk keberangkatan itu kan bisa 20-25 tahun gitu. Oh, kalau kita berangkat sendiri nggak ada jadwal itu? Nggak ada, kita bisa bilang haji mandiri, insya Allah. Kalau seperti itu sudah lapor ke lewat ke kayak Departemen Agama, agama segala macam. Oh, untuk itu nanti di kedutaan di sana lapornya. Mulai kapan Mas punya niatan? Untuk niat itu sendiri sudah 2 tahun yang lalu kita punya niatan untuk berangkat gitu. Jadi pertimbangannya karena kalau lewat reguler terlalu lama. Terlalu lama. Tapi dibicarakan nggak sama keluarga? Sudah, alhamdulillah sudah dibicarakan. Kebetulan saya juga masih bujang ya. Ya. Jadi untuk izin orang tua saya. Izin pacar mungkin ya. Karena katanya udah punya pacar katanya. Sekarang Mas Aris ini, nama lengkapnya siapa tadi Mas Aris? Abdurrahman Yuni Siswanto. Saat ini umurnya sekarang sudah 35. Mungkin pulang haji atau sebelum haji sudah ini mungkin ya meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah. Tapi Mas, pertimbangannya sebelum berangkat itu kan kita pasti belajar mungkin ya. Bakal seperti apa medan dan segala macam yang kita lewati. Nah, modal untuk itu apa pengetahuan yang kita peroleh untuk modal berangkat? Untuk dasar sih kita biasa rutin latihan fisik lah. Ya kalau media sepeda ya kita rutin bersepeda gitu. Nggak, maksudnya rute segala macam itu loh. Oh, yang mau kita pelajari itu kita manajemen belajar perjalanannya gitu, gimana kita race. Sudah berkomunikasi dengan siapa? Untuk di luar ada kawan-kawan dari komunitas sepeda juga. Kebetulan ada di beberapa negara gitu sudah ada. Tapi kita komunikasi? Masih. Atau kita tanya-tanya kalau kita bersepeda itu jalurnya mana yang bakal kita lewati gitu? Ya, untuk jalur-jalurnya. Ke siapa Mas biasanya? Ke orang yang lokal sini kan belum ada ya? Untuk lokal sendiri, untuk komunitasnya. Kalau yang bersepeda yang dari Lampung kan belum ada. Maksudnya kita tanya-tanya ke siapa tuh info soal itu? Untuk info jalur kebetulan kita dapat informasi dari kawan-kawan yang sudah pernah berangkat dari luar daerah gitu. Contohnya dari Jawa lah. Ketemu atau lewat telepon? Kebetulan mereka juga pernah singgah ke Bandar Lampung ini gitu. Jadi ada beberapa lah yang informasi lah yang didapat gitu. Memang orang-orang komunitas sepeda pas ketemu. Kalau berdasarkan pengalaman mereka yang berangkat, butuh berapa lama itu? Yang sudah pernah itu 8 bulan. 8 bulan. Itu kalau kita kalkulasi kayak modal atau kita bawa uang berapa Mas ya diperlukan? Atau mereka yang kemarin itu gimana prosesnya? Mereka bawa sendiri atau banyak sponsor dari sepanjang perjalanan? Yang sudah ada sponsor dan
ada beberapa orang yang membantu gitu di perjalanan. Kalau yang dari Jawa kemarin ya? Ya. Berarti kalau dari Lampung ini kita harus bersepeda sampai ke ujung Sumatera berarti ya? Enggak, kita sampai Riau. Oh, dari Riau ya? Riau, lalu ke Dumai. Pelabuhan Dumai nyebrang ke Pelabuhan Malaka, Malaysia. Saya sendiri agak susah tuh membayangkan itu kalau di sana itu kan melewati beberapa daerah konflik juga ya. Iya, contohnya kayak Myanmar. Gimana persiapan untuk itu? Untuk daerah-daerah konflik itu kita lengkah gitu. Maksudnya? Kita loading dengan pesawat. Oh, nanti dilanjut lagi gitu untuk negara-negara yang konflik. Itu sepeda rencananya begitu. Sepeda kita angkut di pesawat. Ya. Agak rumit ya ternyata ya. Ya. Pertimbangannya. Itu di sana ada saudara atau apa segala? Sama sekali nggak ada. Jadi berangkat ini juga nanti rencananya sendirian? Sendiri. Nggak ada kawan-kawan biker yang mungkin rombongan 3 orang atau apa? Nggak ada, itu sendiri. Ya. Nggak tahu kedepannya mungkin ada yang dengar informasi ada yang mau bareng ya, semoga silakan. Iya, kalau mungkin ada kawan kan. Untuk saat ini sih sendiri. Kalau begitu atau orang tua kan masih ada ya? Begitu dibilang kita mencoba naik sepeda, apa respon orang tua? Yang ditanya apakah punya duit, terus sama siapa gitu. Ya aku jawab apa adanya. Begitu bilang sendiri itu orang tua nggak marah? Nggak ada larangan atau yang penting kalau emang ada niat ke sana disuruh sholat ya. Sholat sama rajin. Sholatnya tekunin lagi. Lebih rajin lagi. Rajin lagi. Cuman itu aja sih pesannya. Mas Aris ini kelahiran Lampung sini ya? Lampung, Bandar Lampung. Di mana tuh lahir? Tanjung Karang. Dari lahir sampai sekarang masih tinggal di situ. SD-nya ini di mana? Untuk SD di SD 4 Sawah Brebes. SMP-nya SMP Utama 3 Bandar Lampung di Sudirman. Untuk SMA itu ke SMK 5 Bandar Lampung di Sukabumi. Dulu SEMIK gitu ya kalau nggak salah? SEMIK dulu. Saya sudah SMK 5. SMK 5? Saya pernah liput di sana tahun sekitar 96-97 kalau nggak salah. Masih SEMIK seingat saya. 97 iya. Lalu sekarang aktivitas apa? Untuk setelah SEMIK SMK 5, SMK negeri. Setelah SMK 5 kuliah sempat? Sempat kuliah. Di mana dulu? Di ADUL di Lampung. Di Lampung. Selesai. Alhamdulillah menyelesaikan diri. Menyelesaikan diri. Kenapa nggak diteruskan kan? 3 tahun kan cuma akademi. 4 ya. 4 tahun. Kalau sekarang apa aktivitas sehari-hari? Aktivitas sekarang ini menuju perbengkelan sepeda. Oh jadi ngepas ya memang karena memang aktivitasnya beda sepeda kan? Iya. Beda sepeda, komunitasnya sepeda, makanya ada niatan bersepeda ke sana. Gitu. Kemudian kalau dari kawan-kawan yang di bikers yang di sini, bikers sepeda nih maksudnya, dukungan mereka gimana? Mereka sangat mendukung, alhamdulillah. Ya, kawan-kawan membantu mencari jaringan yang di luar gitu, komunikasikan sama kawan-kawan yang di luar gitu. Kalau kegiatan bersepeda sendiri apa yang pernah kita lakukan? Kita sering terakhir tahun lalu itu melakukan touring dari Lampung ke Lombok, pulang pergi selama 45 hari. Itu kawan-kawan di Lampung ikut? Berangkat itu hanya berdua. Kalau itu full ya bersepeda? Full. Cuma nyebrang laut aja ya? Nyebrang laut aja, nggak konsisten. 45 hari? 45 hari itu dari berangkat sampai pulang lagi? Pulang pergi ya, dari berangkat sampai kembali lagi ke... Apa itu salah satu
salah satu modal untuk latihan pikir nanti untuk, bisa lah sampai sana itu. Ya. Kan sebetulnya kan walaupun jauh kan kita kan ya sekuatnya kan, berhenti di mana-mana berhenti gitu kan. Ya. Cuma yang saya pikir tadi itu banyak daerah konflik, karena setahu saya harus melewati beberapa daerah seperti itu kan. Iya benar. Kalau diperkirakan itu berapa kilo sih hitungannya? Kita jalan itu kalau kita lewati yang benar-benar jalan darat. Kurang lebih itu 12.000 kilo. 12.000 selain yang kapal sama pesawat ya? 12.000 kilo. Itu dengan kecepatan berapa kalau kita jalan itu? Biasanya santai, beda santai. Untuk tenaga normal santai kemungkinan bisa 15-20 km per jam. Kecepatannya? Berarti ya sama kayak bersepeda santai diusahakan sehari 100 kilo. Diusahakan sehari dapat 100 kilo. Jadi kalau seperti kita persiapan makanan segala macam itu apa yang kita pikirkan? Untuk makan masih daerah Asia Tenggara sih, insya Allah masih banyak ya tempat-tempat yang bisa di. Tapi sudah pernah keluar negeri belum? Belum pernah. Belum pernah buat paspor juga kan artinya kan? Paspor segala macam untuk ini sudah ada. Kalau paspor sekarang sudah. Iya, artinya belum pernah pengalaman keluar negeri, sekali berangkat langsung bersepeda gitu kan? Agak nekat kata gue. Ya, bisa dibilang. Tapi pernah kepikir nggak lu waktu dulu itu pernah bakal mau bersepeda jauh? Belum sih, belum. Waktu pas ke Lombok atau kemana gitu belum sempat terpikir? Oh sudah, itu kan yang ke Lombok itu tahun lalu. Kita berencana ini 2 tahun yang lalu sudah ada. Kalau ke Lombok itu tahun lalu 2022. Oh jadi setelah rencana ini justru ya Lombok itu. Lombok itu untuk latihan itu uji lah ya. Agak ini ya. Kalau 45 hari itu emang kita pulangnya memang benar-benar menguras tenaga nggak? Atau setelah pulang kita apa kecapean atau apa gitu? Oh alhamdulillah, cuman di 4 hari awal aja gitu badan terasa untuk penyesuaian itu tadi ya. Waktu setelah pulang maksudnya? Waktu berangkat aja. Waktu berangkat? Itu badan terasa emang ya, sakit lah ya. Setelah itu sampai pulang sampai saat ini alhamdulillah. Justru malah di awal-awal? Di awal-awal aja. Memang pertama kali tuh yang jalan kesekian kalinya itu untuk nyebrang ke Pulau Jawa. Kalau ke Jawa sering? Sering. Oh, yang paling jauh Lombok ini ya. Kalau ke Jawa kemana biasanya? Kita muter Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Itu sama Jawa Barat. Kawan-kawan yang di Lampung, komunitas sepeda yang di Lampung? Ada yang sendiri juga pernah. Sendiri kan? Itu kalau pas sendiri ke sana itu memang benar-benar sendiri nggak? Benar-benar sendiri. Memang niatnya sendiri? Niatnya sendiri. Bukan karena ada event di sana atau apa? Enggak ada. Ya ada yang beberapa ada event, ada yang emang niat sendiri muterin suatu wilayah itu aja. Kalau dihitung itu udah berapa kali yang jalan jauh? Awal nyebrang itu saya mulai dari 2007 mulai nyebrang ke Jawa. Kalau dalam setahun pasti ada kita ya? Hampir ada. Ke Jawa? Jawa itu. Sering berarti. Kalau dari tahun berapa awal dulu? 2007. Dari waktu sekolah. Waktu masih sekolah Mas? Iya, saya lulus tahun 2008. Lulus SMK 5 itu? Iya. Itu masih sekolah itu udah? Iya. Kalau di Lampung udah, ya mungkin nggak terhitung. Ya paling yang sering yang kota lah ya. Kota bener. Memang setiap hari kalau bersepeda? Untuk aktivitas sehari-hari kita sepeda. Tapi diupayakan sepeda. Tempat kerjanya kan di rumah tinggal. Iya. Sepeda itu benar-benar cuma keliling ya, bukan dari rumah ke tempat kerja kan itu. Iya. Ya untuk memenuhi kebutuhan bengkel kayak beli barang ke pasar kita mengurangi sedikit lah. Diusahakan ditanamkan dalam diri saya gitu ya untuk terus menggunakan sepeda. Kok nggak nyoba pakai motor atau apa gitu kemarin? Ke luar. Menurut info sih lebih banyak makan biaya, ribet lah gitu untuk perizinannya gitu. Menurut info ini aku belum tahu ya. Perizinan yang kasih kayak SIM-nya harus kita menggunakan SIM internasional. Gitu.
Oh, kalau yang ini ya, kalau yang Atau yang lain-lain. Oh, SIM-nya Biaya lebih banyak dari bensin. Kalau sepeda apa aja yang harus dipenuhi? Ya, Kita nggak perlu ada seperti surat izin surat mengemudi izin, gitu. nggak segala ada. macam. Kalau di luar pun nggak ada. nggak ada. Berarti sama aja dengan di Indonesia ya. Ya, Oh, saya pikir kalau di tempat tertentu mungkin jangan kita ternyata melewati negara yang bersepeda pun harus. harus menggunakan Oh. enggak. Tapi berdasarkan pengalaman kawan-kawan Kawan-kawan kemarin, nggak ada, ya. nggak ada berdasarkan. Iya. Yang saya pikirkan itu kalau sampai sana nanti gimana sampai Arab itu? Kalau kan waktunya kan pasti biasanya sebelum haji ya. Kita 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya sudah masuk di kota. Sebulan sebelum ini. 3 bulan atau 4 3 bulan bulan. sebelum itu. Bahkan kita puasa di situ. Diupayakan Jadi sebelum puasa sudah masuk sebelum ke Idul Fitri berarti. Iya, Berarti nanti ke sana lapor ke kedutaan. kedutaan. Kedutaan dulu. Mungkin biasanya ada pengarahan dari kedutaan. segala Kedutaan. macam. Kalau menurut data yang kita peroleh, udah berapa orang Indonesia ini yang bersepeda? 10 lebih sudah. Sudah ada 10 lebih. 10 lebih. Terus semuanya ya, selamat ya, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Maksudnya fisiknya Fisik kuat aman. gitu ya. Bahkan ada yang berangkat 2 kali ada. Bersepeda juga. Tapi biasanya yang paling tua umur berapa itu? Yang pernah kita dapat data? Paling tua 50-an ke atas ya, ada. Ya? Sepeda itu. Dengan sepeda. Bahkan ada yang suami istri. Dia pakai sepeda tandem. Orang Indonesia? Orang Indonesia, sepeda tandem suami istri. Malah baru dengar itu. Dia masih dalam perjalanan, ini baru nyampe Malaysia. Oh sekarang masih? Masih dalam perjalanan. Berarti nggak kecepatan deh? Nggak tahu manajemen mereka sudah. Oh mungkin dia dibanyakin mampirnya di jalan ya? Ya, mungkin lebih lama. Biasanya dia kita ngukur badan dia, setar kekuatan fisik dia gitu kan. bisa jadi sambil piknik ini kayaknya. Ya? Jalan, sambil piknik ini. Bisa jadi. Harus bawa modal-modal itu ganti kamera segala macam. Tapi hobi untuk fotografi nggak? Fotografi masih, alhamdulillah masih coba ditekunin sampai sekarang. Tapi memang kalau waktu sekolah dapat ya? Dapat sekolah kebetulan aku di video shootingnya, Video shooting. fotografinya kurang. Tapi sayang kalau sampai kita keliling jauh. Nggak mendokumentasikan itu. Kalau dulu cita-citanya apa waktu kecil? Cita-cita SD jadi polisi. Cita-cita SMP berubah lagi. Kenapa? SMA berubah lagi dan sampai sekarang masih berubah lagi. Kalau SMP apa cita-citanya dulu? Ya, Mau cita-cita jadi apa waktu SMP? SMP jadi pilot. Naik kan berarti kan? Naik. Polisi di darat. Ya. Terus satu Dan sekarang SMK, cita-citanya yang SMK? penting berguna bagi banyak orang lah. SMK nggak berubah lagi, nggak jadi pilot Berubah lagi. tetap. Apa waktu itu? Kan buktinya sempat kuliahnya di apa namanya? Akademi apa tuh? Akuntansi. Akuntansi kan? Ya, dua. Berarti kan dari polisi ke pilot, lari ke akuntansi kan pasti ada perubahan ini nih. Aku salah ngambil jurusan kayaknya. Makanya nggak selesai. Oke, nggak selesai. Kalau sepeda gimana? Bisnis sepeda nih? Alhamdulillah untuk di Bandar Lampung. Ya. Maksudnya memang sudah nggak ada niat pindah lagi ya? Mau ngembangin itu paling nggak ya? Ya, insya Allah ngembangin. Kalaupun ada yang lebih ini ya kenapa enggak gitu. Ya bisa aja kalau BTS 1 kan bisa BTS 10 kan. Tetap sepeda, pengembangannya di bidang itu. Jangan berubah cita-cita terus ya. Tapi ya namanya peluang ya kalau memang lebih ini ya apa yang kita ambil gitu kan. Anak berapa bersaudara sekarang? Untuk keluarga Di keluarga berapa bersaudara? 8 bersaudara. Nomor berapa? Aku yang ke-7. Nomor bungsu. Masih ada adik bungsu. Udah tahu semua itu keluarga? Belum. Oh belum. Baru saudara yang di sekitar rumah saja. Ya termasuk kakak adek kan? Iya. Kakak adek juga di sekitar rumah juga. Tapi masih sama orang tua itu kan? Masih sama orang tua. Kan kakaknya masih ada yang sama orang tua. Ya mereka tahu berarti kan. Terus
Komunikasi terakhir untuk urusan berangkat ini apa? Gimana? Komunikasi dengan orang-orang untuk urusan pemberangkatan ini apa persiapan terakhirnya? Komunikasi untuk kawan-kawan yang di luar. Terakhir kapan? Mungkin seminggu menjelang keberangkatan. Kalau untuk perjalanan, visa segala macam? Kita untuk paspor sudah selesai. Untuk visa nanti rencana itu di kedutaan di luar. Di kedutaan mana nanti? Yang negara yang emang membutuhkan visa. Kita nggak bisa langsung ke imigrasi sini. Mungkin di sana aja nih kayaknya. Untuk saran pengalaman kawan-kawan yang sudah itu ya diurus di luar. Di luar di mana maksudnya? Mungkin kayak Malaysia atau Thailand gitu. Loh, apa bedanya? Menurut mereka lebih cepat, malah lebih dan cepat, lebih murah gitu. Di Indonesia lebih mahal. Menurut itu gitu. Termasuk kawan-kawan yang sudah berangkat kemarin itu. Iya. Kalau ke Malaysia urus visanya langsung sampai ke Mungkin Iran atau Turki. itu berarti visanya berapa lama hitungannya? Sebagai apa? Bisa wisata. Bisa wisata. Ini ya, apa namanya? Kalau kawan kemarin yang terakhir berangkat itu ketemu di sini waktu acara apa? Tahun lalu ya dia melintas lewat sini tuh. Melintas lewat sini. Kok bisa waktu itu sempat kontak dari mana? Dia memang hubungi komunitas sepeda di sini atau? Iya, informasi itu sudah ada gitu dari komunitas-komunitas itu. Akhirnya pertemuan di sini. Pertemuan di sini. Itu tahun yang 2 tahun lalu. Setahun lalu. Ya 2 bulan yang lalu, makanya yang terakhir dalam perjalanan yang masih dalam perjalanan ini. Itu yang setahun yang lalu. Setelah, tapi kita sudah punya niat dulu sebelum ketemu mereka. Ya, jadi mereka yang menguatkan, yang lebih menguatkan informasi apa ya data-data yang mereka peroleh juga dibagi ke kita gitu. Kok mereka melintasnya lewat Lampung? Jalur mereka dari Jawa. Dari Jawa. Full west nyebrang ke Sumatera. Mereka ada yang nyebrang ke Malaysia lewat Batam, ada yang ke Dumai. Oh, saya kira itu kalau dari Jawa langsung ke Malaysia, pesawat. Ya, dia full Kalau yang rata-rata yang dari Jawa itu semuanya lewat Lampung. Lewat Lampung. Oh. Lintas di sini. Kemarin yang dari Malaysia ketemu nggak? Yang masih tandem 2 orang suami istri. Sempat ketemu. Mampir juga di sini. Mampir di sini. Kalau melihat perbekalannya banyak nggak secara fisik yang dibawa gitu, secara penampakan gitu di sepeda? Sangat lengkap ya. Itu ada tas pendir depan belakang, jadi 4 buah itu depan belakang. 4 itu di kanan belakang kiri sepeda gua, gitu. Seperti ransel-ransel. Ransel itu. Itu full. Terus nanti juga nih beliau ini baru nyampe Serang, dia mau nyebrang ke sini lagi tuh suami istri dari Purbalingga. Haji juga, insya Allah mungkin lusa masuk Lampung. Oh, kok nggak barengan aja gitu sekali? mumpung ada kawan. Persiapannya yang belum bisa. Administrasi juga belum gitu. Secara administrasi juga belum gitu. Masih ada yang kurang lah. Padahal harusnya begitu mereka kontakkan kapan mau berangkat, mungkin mereka juga masih punya nih kawan yang mau berangkat lagi kan? Ada juga yang dari Kalimantan Selatan, dia masih di Pantura. Itu dari Kalimantan juga. Lewat Jawa juga? Surabaya langsung Pantura, muter ke sini. Perkiraan sampai kapan itu? Kalau yang di Pantura itu mungkin seminggu atau 2 minggu lagi masuk Lampung. Deket lagi ya, kira Agustus jadi bisa bareng gitu. Harusnya kalau saran saya sih mendingan cari yang ada kawan bareng gitu kan. Kayaknya lebih mudah kan kalau ada kawan. Ya, menurut kawan-kawan sih begitu ya saraninnya. Tapi mereka punya manajemen sendiri dan saya juga punya manajemen sendiri yang mungkin gitu belum bisa ya. Ketemu di jalan gitu. Bisa jadi ketemu di jalan sekali, mereka berubah rencana gitu. Kita tetap sendiri juga gitu. Ya gitu. Iya. Apa sepeda yang mau dipakai nanti?
Yang sepeda saya pakai ini produk buatan Indonesia ya, mereknya Federal. Kita kalau seperti itu tuh bawa suku cadang nggak biasanya? Iya, seperti ban dalam, Tetap bawa ya. spare part yang bisa dibawa lah gitu. Kan kalau di sepanjang perjalanan itu nanti saya bayangin agak rumit di negara-negara lain itu. Tapi kalau menurut mereka seberapa besar potensi kerusakan di jalan? Karena kan ini dipakai terus-menerus itu. Iya, yang sering itu ya ban lah pasti ya. Ban. Sama ada as roda itu. Itu yang pasti dibawa. Yang terus. Tapi kalau ban sekali pecah banyak satu ya. Ya. Kan buat serepnya paling berapa? 2. 2. 2 atau 4 gitu. Belakang 2, depan 2. Jadi kalau sampai habis itu gimana? Berhenti dulu mau nggak pakai? Kalau bisa ditambal ya ditambal. Kalau emang sudah tidak bisa lagi, ya kita nyari. Kita bawa alat tambal juga. Jadi harus ini kan ya kebetulan ini bengkel sepeda gitu. Tapi kan orang-orang yang kemarin itu kan bukan bengkel kan. Bukan. Mereka bisa kan. Dan ada juga yang emang sama sekali dia itu baru kenal sepeda gitu. Nah itu maksudnya kalau yang orang-orang baru itu kalau ada kerusakan gimana gitu. Aku nggak tahu kalau yang itu ya. Kemarin yang terakhir ketemu di Lampung itu mereka nggak cerita. Mereka nggak cerita masalah itu. Apa yang mereka yang paling suruh wanti-wanti betul gitu yang harus dipersiapkan. Tapi mereka juga belum pernah ya, baru sampai dari Jawa pengalamannya. Iya, belum. Kalau yang itu loh, yang sudah benar-benar pulang dari sana gitu. Itu belum dapat ceritanya yang mengenai trouble sepeda itu, mereka belum ada informasi. Jadi kalau masalah terbesar apa sih kalau di jalan? Apa ya, karena aku belum. Karena belum terbayang belum nggak kira-kira di jalan itu bakal ngapa nanti? Mungkin masalah tidur mungkin ya, tempat tidur. Karena kita nggak tahu nih di negara luar itu. Ya, itu. Kita kan nggak mesti di hotel ya tidurnya atau di penginapan. Seketemunya kita capek di mana, ketemu hutan ya mungkin di pinggir jalan gitu. Kalau sampai ketemu di hutan seperti apa bayangan Mas Aris? Sendiri tenda atau bawa untuk alat masak, alat tidur sampai alat camping itu Pak. Alat camping berarti penuh itu bisa sepeda tuh kanan kiri terus ya. Kalau motor kan dikirakan bebannya kan nggak begitu berat gitu. Bebannya sampai berapa kilo kira-kira kalau di pernah ditimbang sampai 35 kilo kanan kiri. Tapi ya depan belakang masih ringan lah ya. Ya. Masih di bawah berat kalau kita bonceng orang gitu kan. Ya, 30 kilo itu tas aja, belum terhitung frame full bag-nya itu. Baru tasnya. Enggak, maksudnya kalau full bawaan sepeda itu loh. Lebih dari 50. Berarti sama dengan bonceng satu orang. Sepedanya kan beda kalau sepeda jenisnya untuk touring. Kita modif atau apa adanya? Ya, ada perubahan-perubahan. Tapi perubahan itu berkaitannya biasanya cuma kebutuhan sesuai kebutuhan fisik untuk itu aja, bukan dalam hal apa namanya. Kebetulan aku mudahin bawaan spare part bawaannya gitu, masih bawaan pabriknya. Punya berapa sepeda yang biasa dipakai? Aku untuk sepeda ada 3, cuman yang digunakan khusus touring cuma 1. Oh, yang ini memang biasanya touring. Bedanya mereknya atau karena modifnya? Udah dimodif? Mereknya sama, cuman peruntukannya beda. Jadi udah sepeda itu udah kalau dihitung itu udah berapa ribu kilo itu, sering ke Jawa kan? Ribu. Jangan-jangan cuma rangkanya aja yang masih itu ya, yang lain udah banyak diganti mungkin. Ban sih yang pasti ya. Karena ban udah melebihi ini ya kapasitasnya, udah lebih dari 6.000 kilo. Oh, hitungannya 6.000-an. 6.000. Itu nggak dihitung jalan jelek, jalan halus? Enggak, kilo ya. Itu bannya ban apa sih biasanya? Kalau untuk touring dengan ban itu bedanya? Yang halus aja, kembangnya halus kan, khusus aspal lah. Itu malah khusus aspal. Khusus aspal. Tapi kalau nanti lewat daerah-daerah yang jalan jelek?
Ya. Perkiraan kita nih lewati jalannya. Nggak tahu jalannya apa ketemunya nanti kita aspal terus kah atau ada gravelnya.